Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza fataha laka wajhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawridu 'alaik wal a'mal anta muhdiya ilaihi wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa mawridu 'alaik. Idza fataha nalikane buka sapa Allah laka marang sira wajhatan ing wijhatan minat ta'arrufi, wijhatan ing cara minat ta'arrufi saking kenal Allah, ing cara suwiji ya. Ketika Allah membuka untukmu sebuah cara untuk mengenalnya, ya, wijhatan aja ya. Fala tubali maha angqalla amaluka. Fala tubali mongko aja peduli sapa sira maha sertane wijah ang qalla amaluka krana yen to sithik apa amaluka amal ira. Jadi kalau Allah sudah membuka untuk kamu sebuah cara untuk kenal kepadanya, maka janganlah engkau peduli ya. Jangan engkau pedulikan ya, pada saat itu amal kamu itu sidik. Enggak usah peduli, yang penting Allah membuka sebuah cara untuk kenal kepadamu. Carane apa ya, terserah Allah ya, terserah Allah. Kamu dikasih susah oleh Allah, kok susah itu ndadekno parek marang Allah. Dikasih ujian oleh Allah, dikasih sakit oleh Allah. Kok sakit itu menjadikan Anda lebih dekat kepada Allah? Maka fala tubali, sudah enggak usah peduli lagi. Ma'aha angqal amaluka. Wah, gara-gara sakit misalnya kok ibadahnya berkurang ya, jamaah berkurang, ora peduli. Yang penting kondisi saat ini Anda kenal dengan Allah. Dengan sakit itu Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Dengan susah itu Anda menjadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kesusahan Anda, kesedihan Anda itu ya, kecuali Allah. Dalam kondisi semacam itu berarti Anda lagi dekat dengan Allah. Maka jangan pedulikan. Pada saat itu amalmu mau sidik tok, nggak jadi masalah. Nggak usah Anda permasalahkan lah. Ya, orang biasanya duitnya akeh iso ibadah akeh. Ini duitnya sidik, wes duitnya sidik ya. Lorone orang mari-mari tambah-tambah ya, orang jadi masalah. Yang penting ya, Allah membuka cara untuk kamu bagaimana Allah mengenal kamu. Wis dadi iku dadi carane Allah untuk mengenalkan diri ya kepada kamu dengan cara seperti itu.
dijewer dhisik atau di susah payah dhisik dibikin kesedihan yang memuncak, nggak jadi masalah. Fa innahu, kenapa seperti itu? Ya, sekalipun amalnya jadi sudah, biasanya sedekahnya akeh iki bangkrut, jadi gak iso sedekah, tapi jadi eling Allah terus, tapi rasanya parek karo Allah, seakan selalu merasa dibarengi sama Allah, dibimbing oleh Allah. Biasanya susah untuk ingat kepada Allah. Hari itu karena lagi kecolongan, wah jadi eling terus. Wong itu duit mung-mungan gitu ya. Bondo mung-mungan dijupuk wong. Wah, sedih tapi terus malah jadi parek karo Allah. Itu luwih apik ngono kuwi. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Fa innahu mongko temsen Allah utawa krana temsen Allah kana. Iku ma fataha, ora buka sapa Allah ha ing wijah. Cara untuk kenal iku mau. Laka marang sira illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Illa huwa kejaba utai Allah iku yuridu ngersakno sapa Allah ayata'arrafa yen to kenal sapa Allah ilaika marang sira. Ya wis tujuane kan kenal karo Allah. Ya, apa faedahe duit akeh nek malah lali karo Allah. Ya, wong tujuane kenal karo Allah, eling marang Allah, par karo Allah, kenal karo Allah. Ya, apa faedahe awak waras, badan sehat tetapi malah lali karo Allah. Ya. Sekalipun dalam kondisi badan sakit, ibadah berkurang, enggak jadi masalah. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sapa sira. Anna ta'arrufa ing tem-tem mesti kenal, huwa ya ta'aruf iku mauriduhu alika. Ya, kenale Allah ya. Anna ta'arrufa mesti kenalane Allah. Jadi Allah mengenalkan diri melalui sakitnya Anda. Anda diberi sakit sehingga jadi Anda menjadi kenal Allah. Ya Allah. Wah. Oh, kenal terus, eling terus. Wong sakite nemen, cenut-cenut ya. Untuk cenut-cenut ngono nyebute akeh dadine ya kan ngono. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sapa sira ana ta'aruf en temsune kenal Allah huwa ya ta'aruf iku mauriduhu iku nggon tekane fadhole Allah, nggon tekane rahmate Allah alika atas sira. Ya wis, itu Anda menjadi dekat dengan Allah, Anda menjadi banyak berdoa kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, menjadi tumpuan utama ya pada saat terjadi krisis seperti itu ya, itu adalah merupakan hal yang menjadikan Anda mendapatkan fadl dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kondisi semacam itu adalah mauriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wal a'malu hala utai ngamal iku anta utai sira iku muhdiha iku paring hadiah sapa sira ha ing amal ilaihi marang Allah. Kalau amal kan hadiahmu marang Allah. Sementara kalau Allah mengenalkan diri kepada Anda ya dengan cara seperti itu, dengan cara ngasih sakit ya, ngasih ujian, ngasih susah, itu panggonan rahmati Allah. Lah kamu ngamal kan cari rahmati Allah, belum tentu untuk rahmati Allah. Lah iki wis jelas-jelas sing mbok goleki apa meneh? Wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa mauridu alaik. Wa aina lan iku endi ma utai perkara tuhdihi yani amal tuhdi kang paring hadiah sapa sira ing ma ilahi Allah mimma dibanding perkara huwa kang utai Allah iku mauriduhu
huwa kang utai ma ngono ya mimma tinimbang perkara huwa kang utai ma ya, lara misalnya ya sakit misalnya huwa kang utai ma iku mauridu nggon tekane fadhole Allah nggon tekane rahmate Allah alaika ing atase sira ya enggak seimbang kalau amal itu kamu nyari-nyari rahmate Allah sementara kalau ini jelas mendatangkan rahmate Allah jelas mendatangkan fadhole Allah sakit ini. Nah, maka dari sisi sini nggak imbang. Ya, mending kamu sakit nggak bisa ngapa-ngapa, tetapi rahmati Allah bercucuran, ya, deres marang awakmu dibanding kamu mencari rahmati Allah, nggak jadi masalah. Ma'rifatullah Ta'ala hiya ghayatul matalibi. Ma'rifatullah utai kenal Allah, ya ma'rifatullah, iso kenal karo Allah, ora lali karo Allah, terus eling marang Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu hadir Allah bersamamu, selalu hadir apa neraka iku kaya ning ngarepmu. Wah, iki cenit-cenit kaya ngene selarane kaya ngene, kaya neraka kaya apa ya Allah. Dieling neraka terus. Cenut-cenut ini dilarang ya Allah iku urung mati selarane kaya ngene engko mati oh eling terus iki. Iku kenal Allah terus iki ora lali-lali. Ora pangling karo Allah. Iku ghayatul mathalib. Iku tujuan akhir. Tujuan akhir pira-pira perkara kang digoleki. Yang dicari tujuan akhirnya adalah itu ma'rifatullah itu. Wa nihayatul amali lan mentoke cita-cita wal ma'arifilan pira-pira kebutuhan. Lah cita-cita kita, tujuan kita akhir apa harapan kita di dunia ini apa? Ya ma'rifatullah. Fa idza wajaha Allah taala 'abdahu bi ba'di asbabiha. Fa idza wajaha maka ing dalem nalikane madhep sapa Allah taala 'abdahu, madhep 'abdahu ing kaulane Allah. Bi ba'di asbabiha kelawan sebagian pira-pira sebab ma'rifah. Wa fatahalan buka sapa Allah lahu marang abdahu ya. Lahu marang abdihi li abdihi. Babat ta'arufi ing babe kenal lahu marang Allah minha saking asbabiha ba'di asbabiha minha saking asbab wa aujadalan mujudake sapa Allah lahu marang abdihi li abdihi sakinatan ing ketenangan wa tumakninatan wah rasane berbahagia ya. Iso oh ya Allah ya iso par karo Allah iso tenang gitu ya wa tumakninatan lan tentrem atine tentrem ya sekalipun sakit tapi wong dadi par karo Allah ya. Dia bisa menikmati betapa lazatnya ketika berzikir kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah ya. Sekalipun apa badannya terbaring. Wa ujadalahu sakinatan wa tumakninatan fiha ing dalam asbab ini. Fadzalika minan ni'amil jazilati alaihi. Fadzalika mengkono wajah Allah taala abdahu bi asbabiha. Iku minan ni'amil jazilati sing pira-pira kenikmatan al jazilati kang agung alih ing atase abad. Fayam bagi moko sayukja kono apa layak tarita yen to ora mrelu sapa abad, ora merduli sapa abad. Bima yafutuhu bisa bebidalika. Bima ora merduli bima kelan apa ae yafutu kang pot kono pemahu ing abad. Apa yang pot itu maksudnya yang terlewat kono pemahu yang abad. Bisa babidalika disebabkan mengkono-mengkono wajah Allah abdahu itu ya. Atau ba'di asbabiha ya kono. Min a'malil bir bayan sang pira-pira amal kebagusan. Wa ma yatarattabu alaihi min jazil ajr. Wa ma lan ganjaran yatarattabu kang berurutan kono apa ma alaiha ing atase amalil bir min jazil ajri bayane saking gedene
ganjaran, agunge ganjaran. Wal ya'lam lan bejo ngerti sapa abad anahu enten sedaya abad iku salaka iku ngambah iku menempuh sapa abad bi kelawan ba'di asbabih iki maslakal khossati ing jalane ing nggon ambah-ambahane mesti jalane orang-orang tertentu ya, orang-orang khusus, orang-orang istimewa khusus al-muqarrabina kang diparekake marang Allah, al-muaddi ila haqaiqi tauhid, al-muaddi kang mengantarkan apa maslak ila haqaiqi tauhid maring pira-pira hakikate tauhid wal yaqini lan keyakinan min ghairi iktisabin minal abdi saking sonder usaha minal abdi saking kawula. Ini merupakan anugerah besar. Ora usah kakean berusaha beramal banyak, tapi Allah sendiri yang mendekat dengan cara seperti itu, dengan cara menguji kepada wala bi amalin lan kelawan sonder amal, kelawan tanpa amal. Wal a'malu allati min sya'nihi wal a'mal allati min sya'nihi ayatal basbih wa hiya bi iktisabihi wa bi amali fala taslam dukhul afat 'alaiha. Wal a'malu hale utai pira-pira ya sementara itu gitu. Hale di sini sementara itu. Wal halu hale utai amal atau sementara itu amal-amal allati kang min sya'nihi kang tingkai atau keadaannya abad iku ayat talabasa yento menganggu sapa abad pihak kalan amal yang seharusnya seseorang itu mengerjakan wahya biktisabi wa bi amali fala taslam wahya halut amal iku biktisabi kalan usahane abad wa bi amali lan kelawan pekerjaane abad fala taslam moko ora selamat kudawa amal min dukhulil afati saking mlebune pira-pira Poncobaya iku petaka alaiha ing atase amal ya. Jadi amal yang dia lakukan itu tidak bisa selamat dari malapetaka. Wal mutalabati biwujudi khas min dukhulil afati alaiha wal mutalabati lan dituntut biwujudil ikhlasi kelawan atau wal mutalabati lan tuntutan biwujudil ikhlasi kelawan wujud ikhlas fi indalah amal waqad la yahsulu lahum yuridu minasab waqad la yahsulu terkadang ora hasil lahu kedhi abad ya, yakni dia tidak mendapatkan ma ing perkara yuridu kang ngarepake sapa abad minasab bayane ganjaran, dia tidak dapat pahala inda munaqasyatil hasibi indal menalikane munaqasyah itu bendas-bendase zat kang menghisab inda bendas itu inda syiddati inda syiddatil hisab ya, syiddatil hisab kalau memang ya Allah besok menghisab dengan syiddah bi ayyastaqsa ya bi ayyastaqsa minhu jami'a dzunubihi ya sentek ya kalau memang dia dihisab dengan istiqsa oleh Allah, dengan sulit oleh Allah, semua dosanya dihitung oleh Allah habis sudah ya. Maka wa aina ahaduma minal akhir wa aina lan ikundi ahaduma te salah sijine iki salah sijine yang satu ini yakni ma'rifah mau yang kedua yakni amal ya ahaduma salah sijine ma'rifah karo amal ma'rifatullah karo amal minal akhir saking yang liyane minal akhir saking liyane ya. Maka ya enggak bisa dibandingkan. Yang satu ma'rifah itu dia sudah tujuan amal itu ya bisa kenal sama Allah. Nah ini wis kenal dengan
dengan carane sendiri ya. Ya ini dengan amal hati. Ya. Kenal Allah melalui amal hati. Ya, orang sakit itu kan kelihatannya tidak ngapa-ngapa. Tetapi karena amal hatinya ridho peparingi Allah, ya. Bukan hanya ridho, setelah ridho dia senang peparingi lebih dari ya, dia ridho kemudian malah apa? Bersyukur. Dia sabar, ridho kemudian bersyukur, alhamdulillah diparingi lara aku dadi malah rasane nikmat. Orang dilarane orang dirasakno. Nah, ini dia amal hati berarti, amal hati. Kita orang amal zahir ya, tapi amal hati iku. Nata tauhid marang Allah Subhanahu wa taala, ngerti nek sing paring lara iku Allah. Jadi ridho karo paringe Allah. Itu makrifat itu identik dengan musibah ya. Ya, itu salah satu cara aja itu. Cara Allah untuk mengenalkan kita kalau kita kenal. Tapi tidak sedikit orang yang ketika dikasih bencana malah jauh dari Allah. Allah, saya beribadah lama-lama ini malah dikasih ujian kayak gini masa ya. Yang mereka yang tidak sholat aja seger kewarasan ya. Rezeki akeh salat pirang-pirang tahun malah miskin. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nggak mesti, ini hanya salah satu cara aja. Salah satu cara Allah untuk menjadikan seorang hamba itu kenal kepada Allah. Jadi kalau memang dalam kondisi pahit seseorang itu dia kenal kepada Allah, maka kondisi pahit itu akan berbalik terasa manis ya. Dengan cara apa? Dengan cara pandang yang berbeda ya. Mindsetnya dirubah bahwa dengan cara seperti itu dia kenal dengan Allah. Maka ma'rifatullah, kenal dengan Allah itu jauh lebih besar ya, merupakan anugerah, merupakan nikmat yang jauh lebih besar dibanding dia sehat atau dia duit akeh sementara lupa dari Allah. Wong tujuannya duit akeh itu kan kanggo ngamal. Tujuannya sehat itu kanggo ngamal, sawise ngamal supaya kenal Allah, supaya parek karo Allah. Iku wis parek karo Allah. Iki jalan pintas ya. Jalan pintas. Ora usah angel-angel, wis langsung parek marang Allah. Dan itu mayoritas. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang rajin ya, yang ibadahnya bisa tenang berlama-lama, itu mereka yang ya bisa kenal Allah berlama-lama, itu mereka yang duitnya biasanya ya sithik ya, ora akeh kesibukane, ya, tidak punya pangkat kedudukan, dan kadang-kadang ya dari ya, kita melihat itu seperti hidupnya susah gitu ya, tapi bisa ceria, bisa ceria, hidup ceria. Karena apa? Karena merasakan kenikmatan yang luar biasa, nikmat batin ya, ketenangan yang luar biasa. Dia tidak susah dengan tidak adanya harta. Ya. Nah, apa sih sampai disusahi? Wong ora duwe apa-apa disusahi. Nek duwe malah susah. Lah kanggo apa? Dunyane akeh tapi dekne malah kuatir malingi, kuatir apa malah orang tenang ya orang paedahe. Maka musibah itu salah satu aja. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa amal itu lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, amal zahir ya. Karena amal zahir kita itu tidak bisa selamat dari musibah, dari malapetaka, yaitu riya, sum'ah, tidak ikhlas ya. Dan boleh jadi seseorang tidak dapat pahala sama sekali ketika di yaumul hisab nanti Allah ternyata menghisab secara sulit ya, sampai dipersulit oleh Allah ya habis ya. Wa mithaluhu ma yusabu bil insan.
mithaluhu utai mithalu hadzal makna iku ma perkara isabu bil insan isabu kang di mekenani bi kelan mas sapa insanu sapa manusa minal balaya bayane saking pira-pira bilai iku musibah wasyada itilan pira-pira perkara kang ngerkasake kang misahkan allati tanghassu alaihi ladzat dunya allati kang tanghassu kang seret alaihi ing atase abad apa lazzatud dunya apa kelezatan duniawi wa tamna'ulan nyegah kunapa balaya maya wasyadaid ya apa lati sini balaya wasyadaid hu ing abad min taksiri amal biri saking ngakeh saking memperbanyak pira-pira amal kebagusan fa inna muradahu ayyastamirra baqa'uhu fi dunyahu tibal aisyina imal bal fa inna muradahu mongko temene karepe abad iku ayyastamirra yen to terus apa baqa'uhu tetepe abad fi dunyahu ing dalem dunya abad tibal aisy hale bagus pengupa jiwane ya bagus maisai pengupa jiwa ya pengupa jiwa itu apa kehidupan ya pengupa jiwa itu kehidupan ya kehidupan na'imal bali tur seneng atine na'imal bali tur seneng atine nikmat atine mestinya seneng wa yakunu haluhu fi talabi sa'adatil akhirah wa yakun lan ana apa haluhu tingkai abad iku fi talabi sa'adatil akhirati ing dalem goleki kebahagiaan akhirah wa yakunu apa haluhu fi talabi sa'adatil akhirah ana iku halal mutrafin ya wa yakunu apa haluhu fi talabi sa'adatil akhirah ana iku halal mutrafina iku tingkahe utawa keadaane wong kang bermewah-mewahan wong kang sing ngliwati wates ya di dalam bersenang-senang di dalam kehidupan dunia ini itu mutrafin yang melewati batas di dalam bersenang-senang al mutawarriina kang padha wiraki kabeh mutawarriin iku muta'affifin al muta'affifin wal mutajannibin anis syubuhat wal muharramat ya al mutawarriin yakni al muta'affifin wal mutajannibin anis syubuhat wal muharramat orang-orang yang wirai ngedoi perkara syubhat wong kang menjaga diri dan menjauhi dari hal-hal syubhat apalagi yang haram fala tastakhiffa nafsuhu illa bil amali dhahir fala tastakhiffa moko ora enteng apa nafsu atine man illa bil amali dhahirati kejaba kelawan amal-amal lahiriah allati kang adhirati kang bangsa njaba ya allati kang la kabira maunatin kang ora akeh biayane ya kang ora gede biayane alaihi ing atase abad fiha ing dalam lati amal dhahirah wala masyaqqatan lan ora kangelan ya kan duit akeh ameh infak 10 juta enteng wong duit akeh ya ameh nulungi wong sak kampung enteng duit akeh kare ngomong tok iki kan gak ana masalah ora ana rekoso wala
tuqta'u alaihi ladzatuhu lan ora diputus alaihi ing atas abad apa ladzatuhu ladzati abad. Nah, kesenangannya masih bisa, dia mau seneng-seneng apa bisa cukupan, bisa kecukupan ya. Wala tafutuhu syahwatuhu lan ora lepas, ora terlewatkan hu iman apa syahwatu syahwat kesenangannya hu ing apa abad ya. Syahwatu apa kesenangannya abad ya, ini kesenangannya masih bisa dipenuhi. Wa murdullahi minhu ayutahirahu utai kersane Allah minhu say abad iku ayutahira yen to bersih sapa abad hu ing bersih sapa Allah ayutahira yen to bersih sapa Allah hu abad min akhlaqihi al laimati sing pira-pira akhlake abad al laimati kang tercela. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi adzamimah wa yahulan menghalangi sapa Allah bainahu ing dalem antarane abad wa baina sifatihi adzamimah lan antarane sifat-sifate abad adzamimah kang winodo ya, tercela padha ae. Wa yukhrijuhu min wa yukhrijuhu min athari ya ini la'allahu min athari ya bukan asari ya la'allahu sawab min athar pakai sa ya. Wa yukhrijuhu min athari wujudihi ila muttasa'i syuhudihi lan ayutahhirahu ya wa yahula amratu minhu ayutahhirahu min akhlaqi wa yahula bainahu jangan yahulu ya wa yahula bainahu wa baina sifati adhimah wa yukhrijahu ya wa amratu ayukhrijahu wa yukhrijahu min athari wujudi lan ngetokake sapa Allah wa muradullah ayyukhrijahu ngetokake sapa Allah ing abad min athari wujudi saking athare wujude Allah ila muttasa'i syuhudi marang jembare marang luase nakseni marang Allah yakni yukhrijuhu min maqamil baqa ya baqa bisyuhudil apa bisyuhudil athar ala wujudi bisyuhudil athar ala wujudil mu'athir ala wujudillah ya ila syuhudil ila maqamil fana ya itu aja sudah sono keterangan yang dulu ya jadi maksudnya yukhriju min athari wujudi ila mutasi syudi wa yukhrijahu min athari wujudi yani wa yukhrijahu min maqamil baqa ila maqamil fana. Maqamil baqa itu maqamil baqa bi syuhudil athar alal mu'athir ya ila muttasa'i syuhudihi ya yani ila maqamil fana ya bi syuhudil mu'athir ala wujudil athar. Nah, ketika seseorang tadinya kaya atau sehat, bisa beramal, bisa rajin beribadah, bisa rajin bersedekah, bisa rajin jamaah, bisa amal dhahirah lah ya, amal lahiriah ini dia syuhud, ini maqamil baqa. Dia masih melihat bahwa amal itulah yang akan mengantarkan dia untuk syuhud, untuk naksani marang Allah, untuk ma'rifatullah ya ini dipindah, dikeluarkan seseorang dari maqamil baqa ini dikeluarkan oleh Allah ke maqamil fana. Dia diberi ujian oleh Allah, diberi sakit oleh Allah ya, diberi kesusahan oleh Allah, diberi musibah oleh Allah. Di mana dengan musibah tersebut seseorang beralih yang tadinya arep marang asbab wis ora arep maneh arep marang Allah tok. Wah wis kadung lara nemen dia wis gak
Ya, dia eling Allah terus. Wis langsung ma'rifat dia. Langsung diangkat wali marang Allah. Syaratnya ya tentunya apa? Ridho marang qadha qadare Allah, sabar. Maka dalam kondisi semacam itu sakitnya dia lebih baik daripada apa? Sehatnya dia. Ya. Miskinnya dia lebih baik daripada kayanya dia. Karena apa? Dia langsung naik derajatnya. Ya. Tadinya syuhudul asar ala wujudil mu'athir maqamil baqa menjadi maqamil fana. Dia merasa betapa nikmatnya muamalah ma Allah, betapa nikmatnya apa? Dekat dengan Allah. Ya. Seperti itu. Dia sakit tapi wong dekat dengan Allah, senyum-senyum, alhamdulillah, syukur malah, nikmat ini, cenut, alhamdulillah, untuk dicenut, alhamdulillah, wah, dadi eling Allah terus, cenut-cenut, alhamdulillah, guyu-guyu dhewe, lah iki makam, iki jenenge makam fana koyo kuwi. Wong sing ndelok kaya wong kentir, guyu gede, wong lara men guyu gede. Oh, iki gak roh rasane iki. Gak roh wong iki apa? Wong njaba ora ngerti. Ora ngerti nek wong iki lagi apa? Lagi bermesraan ya, berkenalan dengan Allah, lagi dekat dengan Allah. Maka makomul fana seperti ini yang kita yang dicari ya. Jadi ini ya ini merubah mindset ya, mindset seseorang kita akan dirubah oleh ini. Jadi apa saja dijadikan jalan menuju Allah. Maka yang namanya thariqah ilallah itu jadi macam-macam. Ana wong sing iso wusul marang Allah, wusul marang makrifat marang Allah, iso sampai makrifat marang Allah melalui jalan hartane ya iso. Ya, melalui jalan nganggo ngilmune, ngilmu sih kudu nganggo ngilmu, kabeh kudu nganggo ngilmu ya. Iso melalui jalan duwite ya iso. Tetapi duit karo jabatan iku akeh afate. Akeh musibahe, akeh malapetakane apa dipuji-puji, dikasih karangan bunga, dikasih entek amale. Supaya dipuji-puji, supaya apa? Iya, jabatannya wah hebat sih, fulan habis. Berbeda dengan lara. Ora ana sing muji-muji wong lara. Ora ana. Nggo karangan bunga karo wong lara. Ora ana. Semati lah itu kayak karangan bunga. Jadi iki apa? Merubah mindset ya. Kita dirubah mindset kita. Hal yang mestinya orang itu memandang itu sebagai musibah. Karena ini mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan fadl Allah, ya, menjadikan kita kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, maka kita merasakan betapa nikmatnya ya, saat dimana kita pada saat itu sakit ya, atau susah atau ya, dirundung masalah, dirundung yang banyak masalah, tetapi pada saat itu kemudian kita kembali kepada Allah, kita serahkan seluruh masalah kepada Allah, kita bersabar dengan ujian Allah, kita ridho dengan qadha takdir Allah, maka saat itulah kita atau seorang hamba merasakan betapa nikmatnya bermuamalah, ibadah, parek ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sejatinya ya, sebenarnya anugerah besar dan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila lahu ilal wusul ila hadzal maqam ala ghayatil kamal wa tamam illa bima yudaddu muradahu wa yushawishu alaihi mu'tadahu. Wala sabila lan ora ana dalan iku maujud lahu kedue abad ilal wusuli marang tumeka ila hadzal maqami marang iki kedudukan. Enggak ada jalan bagi seseorang hamba bisa sampai ke kedudukan ini ala ghayatil kamali ing atase katoke kesempurnaan, ing atase pole kesempurnaan, wa tamamilan ya kesempurnaan illa bima kejaba kalan perkara yudadu kang melawani kunapa mamuradahu ing karepe abet wa yusawisulan ganggu kunapa ma alih ing atase abet bisa wisulan ngerintangi ya alih yang atas abad
apa ma'alih atas abad muqtadahu ing kebiasaane abad. Nah, seseorang bisa sampai ke makom ini, yakni makom fana, merasa hanya Allah dia, ya kepadanya kembali, hanya Allah yang dirindukan, hanya Allah yang dia harapkan, hanya Allah. Ya dia merasa menyendiri betapa nikmatnya bermesraan dengan Allah dalam kondisi semacam itu, maka seseorang tidak akan bisa merasakan lezatnya munajat dengan Allah, lezatnya doa ibadah ya di tengah malam bersama Allah, kecuali apa? Kecuali dengan sesuatu yang menghalangi kehendaknya. Ya ini karepe dihalangi karo Allah. Karepe arep ngelencet dihalangi karo Allah. Karepe arep ya arep enak-enakan nyate apa dihalangi karo Allah, lara kabeh wae ya. Arep apa sing nyeneng-nyeneng ngono diilangi karo karek gak enak tok. Ya. Jadi hidupnya serba susah, serba sulit. Semua keinginan yang menyenangkan dihalangi oleh Allah. Dari situlah kemudian dia menemukan betapa nikmatnya bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu haluhu hina idzin al muamalatu bil batin. Wa yakunu al muamalatu bil batin. Wa yakunu lan ana kono halu keadaan abad hina idzin hina id iki hina id la sabila lahu ilal wusul ila hadal maqam ala ghaitil kamal illa bima yudaddu muradu itu. Ana iku al muamal atau hina wasala hadal maqam, ya wasala ila hadal maqam boleh. Wa yakunu haluhu hina idzin hina wasala ila hadal maqam. Ana iku al muamalata bil batin, muamalah bil batin. Ya ini muamalah bil batin. Ya, wong tadinya iso ngamal akeh mergo donyane akeh, mergo awake waras, saiki iso apa-apa. Ameh ngamal apa? Ya ngamal batin. Ridho iku mau ridho bima qasamahullah, ridho bima qaddarahullah wa qadahu. Nah iki ridho bi qadahi ta'ala wa qadarihi ini amal batin. Wala munasabata bainaha wa bainal amali dhahir, lan ora ana kecocokan iku maujud, pantesan iku maujud bainaha ing dalam antarané muamalah bil batin wa bainal amali dhahirati lan ing dalam antarané amal dhahirah. Fa idza fahima maka ing dalam nalikane faham hadza sapa abad hadza ing iki hadzal makna alima maka ngerti sapa abad an ikhtiyarallahi enten sunne pilihan Allah lahu kudu abad wa muradahu lan kersane Allah min husaing abad iku khairun ku luwih apik lahu kudu abad min ikhtiyarihi tinimbang pilihane abad li nafsi untuk dirinya sendiri abad wa muraduhu lah wa min ikhtiyarihi li nafsi wa muradilan karpe abad laha kudu nafsihi. Nah, maka dari sini dia faham bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri, karena semua orang tentu kepingin hidupnya enak, hidupnya berlimpah kesenangan, ya, kemegahan, kemewahan. Nah, tapi di balik itu kehendak Allah untuk memberi seorang hamba hal yang tidak diinginkan, ya. Misalnya ya ora duitnya ora akeh, ya sekedar pas-pasan, ya orang ngasih loro lah, ngasih loro ya tetap alhamdulillah iku mau, ya, karena dalam kondisi apapun, ya kondisi apapun dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya, tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Ini kan betapa banyak yang sejak kecil kita bercita-cita kepengin banyak cita-cita kita yang kemudian digagalkan oleh Allah. Banyak yang kita harapkan, ya kemudian ternyata terpleset, ya, tersandung, ditipu orang, ya dicuri orang, disakiti orang, atau yang lain. Kita kepengin nggak kena sakit, nggak kena susah, nggak kena ujian, nggak kena musibah. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Kita kepengin kemana gitu ya, ternyata yang terjadi sebaliknya. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah, bila mana
menjadikan kita lebih kenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, ya, yakni kita menjadi ma'rifat kepada Allah lantaran kondisi kita saat ini yang tidak menyenangkan diri kita, ya, maka kita tinggal merubah mindset tadi. Kita rubah mindset kita bahwa selama itu semua menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, menjadikan kita lebih selalu ingat kepada Allah, ya, sakit kita itu kok menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, maka itu jauh lebih baik, ya, karena tujuan kita beramal itu tujuannya ingat kepada Allah. Kita sholat misalnya, tujuannya ya ingat kepada Allah, ya, kita bisa semua amal-amal yang kita lakukan itu tujuannya agar kita dekat dengan Allah, agar kita ma'rifat, ya, kenal dengan Allah, agar kita tidak lupa dengan Allah. Nah, dengan kondisi sebaliknya yang justru kita bisa terus-menerus ingat kepada Allah, ya, kondisi sebaliknya susah terus, ya, dulu susah masalah macam-macam, sehingga kita kemudian hanya berharap Allah karena tidak ada yang bisa menyelamatkan permasalahan ini kecuali Allah. Maka kondisi semacam itu lebih baik, ya, lebih baik daripada kondisi yang kita harapkan, kita bersenang-senang tadi. Waqad ruwiya. Wah, ini butuh banget, ya. Sampai di sini aja, ya. Ini panjang sekali. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini salah satu cara. Ini sebenarnya ini diantara cara untuk ma'rifatullah ini. Salah satu cara itu seperti itu. Tidak ada, maka jangan jadikan apa saja yang Allah berikan kepada kita ini bagi seorang murid suluk thariqal akhirah, itu dia selalu menjadikan apa saja yang Allah berikan kepada dirinya itu sebagai sarana untuk selalu ingat kepada Allah, ya, apapun, ya, baik yang dia sukai atau yang dia tidak sukai, ya. Nah, di dalam bab ini kita dikasih trik-trik bagaimana menyikapi hal-hal yang tidak kita sukai di dalam kehidupan ini menjadi berbalik, justru kita kita menjadi suka, kita menjadi bersyukur, ya, karena dengan cara pandang beda. Cara pandang beda itu apa? Ya, ini inti dari kehidupan kita ini, kita kenal kepada Allah. Inti dari kehidupan kita ini akan berharga manakala kita dekat dengan Allah, manakala kita ma'rifatullah, ya, wusul ilallah, ya. Maka dalam kondisi pahit, sakit atau susah atau yang tidak kita, ya, kondisi-kondisi yang seburuk apapun, ketika secara lahiriah, maksudnya kondisi buruk secara lahiriah, ketika itu semua mengantarkan kita kepada Allah, maka itu lebih baik, ya, itu lebih baik bagi kita, dan maka kita tidak lagi mengeluh dengan kondisi sakit kita, kondisi buruk kita, tapi justru sebaliknya kita akan bersyukur kepada Allah, ya, akan bisa ceria, bisa berbahagia dalam kondisi di mana orang lain melihat kita berduka, orang lain melihat kita sengsara, tapi dengan melihat dengan cara pandang seperti ini, kita akan merasakan betapa nikmatnya kita bermuamalah sama Allah, bersepi dengan Allah, ya. Betapa nikmatnya kita kenal dengan Allah, karena kita merasa dengan cara seperti itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita, dengan cara kita diingatkan dengan sakit kita. Maka sakit kita, susah kita itu adalah cara Allah untuk menjadikan kita selalu ingat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup, ya. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.